Masak mie goma andaliman ala Mama Samuel. Hai guys, jumpa lagi sama aku yang pastinya Mama Samuel di sini. Oh ya guys, di sini aku mau cerita sama kalian, tapi di sini kita mau buat mie goma dulu ya sambil kita bercerita-cerita. Dan di sini untuk bumbunya ada kunyit, ada lengkuas, ada jahe. Sesuaikan takarannya sesuai dengan mie goma yang kalian masak ya. Dan di sini ada bawang putih, bawang merah dan juga kencur dan cabai. Jangan salpok, lihat cabainya karena di sini Abang Samuel juga ikutan makan guys. Dan ada kemiri juga. Dan tadi aku sedikit taruh ketumbar dan kita tambahkan air. Dan ini kita blender sampai benar-benar halus ya. Dan di sini juga aku mau tambahin udang yang kecil-kecil itu loh. Apa sih kalau bahasa Karonya ini kacepe. Kalau bahasa Indonesianya aku lupa guys. Pokoknya kalian taulah itu ya. Dan ini aku masukin andalimannya, aku pakai separuh aja ya guys. Oke, di sini lanjut kita blender lagi. By the way, maaf ya guys, di sini aku lagi pilek. Dan ini udah halus, lanjut kita tumis aja bumbunya ya sampai benar-benar harum guys. Oke, di sini juga aku udah siapin juga untuk masak mie gomanya. Dan tadi airnya aku tambahin sedikit minyak dan garam. Dan lanjut untuk bumbu halusnya, di sini kita gosrang ya guys sampai benar-benar wangi kecium. Lanjut tambahkan sisa dari bumbunya. Maklum ya mak-mak nggak mau rugi. Oke, lanjut di sini kita tambahkan daun jeruk dan juga daun salam. Kita gosrang lagi guys. Ini dia penampakannya. Wow, ini tuh udah wangi ya guys. Dan lanjut di sini sayurnya aku pakai wortel dan juga labu siam. Kalian terserah ya. Kalian mau pakai sayur apa aja boleh kok. Karena yang di rumah ada labu siam sama wortel, jadi aku pakai aja deh. Oke, lanjut. Ini juga sisa bumbunya mak-mak ini memang ya. Sedikit pun tidak mau rugi guys. Kita masukkan lagi ke dalamnya. Dan di sini kita mau masaknya di panci ya, di yang agak bisa muatan banyak lah ya kan. Dan ini kita pindahin. Lanjut aku pindahin semuanya ya guys. Maaf guys, di sini aku mau cerita banget sama kalian. By the way, sebenarnya kan aku tuh ngeditnya biasanya di aplikasi CapCut ya. Dan karena aplikasi itu sudah berbayar, jadi aku pindah ke aplikasi yang namanya InShot ya guys. Dan aku tuh nggak terbiasa ngedit di aplikasi ini, jadi aku kayak seperti bingung guys. Ini aku pertama kali, jadi maaf ya untuk video kali ini. Mohon maaf buat kalian semuanya guys. Ini tuh nggak biasa aku ngedit di sini, jadi agak kayak nggak rapi dan juga agak berantakan menurut aku ya. Karena setiap aku edit, setiap aku potong videonya dia langsung balik gitu loh. Oke, lanjut aja ke masakan kita lagi ya guys. Di sini aku sesenin pakai garam dan kaldu dan juga aku tambahin air secukupnya dan aku tambahin gula juga. By the way, di sini aku pakai santan kental, makanya airnya aku tambahin di awal guys. Oke, lanjut santan instannya aku masukin secukupnya guys. Jangan terlalu kental ya. Dan ini kita aduk-aduk. By the way, di sini juga mie-nya udah mateng aja guys. Oh iya, untuk cerita yang tadi, mohon maaf ya guys sekali lagi. Pokoknya nanti aku bakal usahain buat kalian rapi videonya. Dan untuk video kali ini sorry banget, aku tuh enggak bingung lah pokoknya ngedit di sini, apa karena belum terbiasa juga ya kan. Dan terakhir untuk seasoningnya ada tomat dan daun bawang. Ya ampun, itu wangi banget. Pokoknya sebelum kalian makan icip dulu rasanya ya guys. Untuk ini minyak setelah kalian angkat nanti kalian cuci lagi, bilas pakai air bersih dan juga kalian tambahkan minyak agar tidak lengket. Ini juga telurnya udah aku rebus selama 8 menit tadi guys. Pokoknya nanti telurnya itu tidak terlalu mateng.
enak dia di dalamnya. Oke, ini kita mau plating. Oh my god, aku aja ngelihatnya udah selera banget, udah ngiler, enak banget ini. Kalian wajib coba resepnya, ini enak banget guys. Ada perpaduan gurih, ada asin, ada pedesnya sedikit doang guys. Selamat mencoba.